Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara. Pagi ini kita belajar dari Mas Murni mengenai hidup seperti Kristus. Saudara, jangan hidup dengan contoh-contoh yang buruk, apalagi contoh-contoh yang seringkali ada di sekitar kita. Ada yang baik memang, tapi ada juga kadang-kala yang buruk. Namun kecenderungan kita seringkali lebih mencontoh, mengambil sesuatu yang buruk, lebih suka kepada sesuatu yang tidak benar. Tetapi Alkitab mengajarkan biarlah kita mau hidup seperti Kristus. Mengapa demikian, saudara? Mari kita lihat di dalam Amsal 1 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Dikatakan jangan kita hidup menurut tingkah laku mereka, tetapi tahanlah. Artinya kita nggak boleh meniru hal-hal seperti itu. Hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang katanya jahat, hal-hal yang seringkali justru tidak ada yang berdampak untuk hidup kekal. Tapi kalau engkau hidup seperti Kristus, maka perhatikan di dalam Yesaya 33 ayat 15, ada firman Tuhan yang berkata demikian. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Jadi saudara, dari ayat ini kita belajar ada 4 perkara. Tetapi mari kita akan bahas pagi ini 2 dulu. Bahwa ketika Yesaya 33 ayat 15 berkata, waktu kita hidup menurut Kristus, kata ayat ini dikatakan kita harus hidup dalam kebenaran yang pertama. Saudara belajar bagaimana caranya hidup seperti Kristus adalah kita harus hidup benar. Hidup melakukan kebenaran, hidup berjalan di dalam kebenaran. Artinya kebenaran itu menjadi gaya hidup kita, menjadi tingkah laku kita, menjadi perkataan kita, menjadi sehari-harian kita. Pada waktu kita melakukan itu, saudara, kita menjadi orang-orang yang suka kebenaran, berjalan dalam kebenaran, bertindak dalam kebenaran. Maka waktu itu firman Tuhan berkata, Yesaya pasal 32 ayat 17, dikatakan bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Saudara, waktu engkau hidup dalam kebenaran, engkau selalu berjalan dalam kebenaran, apalagi engkau suka mendengar kebenaran dan selalu mau dibenarkan, mau diajarkan, saya percaya maka damai sejahtera akan ada di hari-harimu. Damai sejahtera akan ada dalam setiap keluargamu. Damai sejahtera akan ada setiap langkah perjalananmu. Dan saya percaya apapun yang terjadi, saudara, kalau ada damai sejahtera, engkau akan keluar sebagai orang-orang yang kuat, yang diberkati, yang hebat, yang menang. Bahkan menjadi orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak pernah kecewa mengikut Tuhan. Kenapa? Karena aku melihat selalu ada sukacita, ada damai sejahtera. Kuncinya adalah, jadilah kita hidup dalam kebenaran. Saudara, banyak orang menolak kebenaran. Banyak orang tidak suka kepada kebenaran. Karena kebenaran itu mendisiplinkan kita. Karena kebenaran itu meluruskan sesuatu yang bengkok. Karena kebenaran itu menegur, saudaraku, supaya kita semakin disempurnakan dan semakin seperti Kristus. Tapi kabar baiknya, waktu engkau selalu mengizinkan kebenaran, maka damai sejahtera akan selalu menjadi berkat-berkat yang indah di setiap kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya ketika kita hidup seperti Kristus? Tadi yang kita sudah baca di dalam Yesaya pasal Yesaya 33:15, bahwa dikatakan yang kedua kita harus berbicara dengan jujur. Saudara, waktu kita berbicara dengan jujur, perkataan-perkataan kita, saudaraku, tidak ada kebohongan, tidak ada dusta. Berkatalah iya di atas iya, kata firman Tuhan, tidak di atas tidak. Saudara, selebihnya adalah itu berasal daripada si jahat. Kita nggak boleh, saudaraku, memperkatakan sesuatu yang gelap. Karena kita adalah anak-anak terang. Perkataan kita mesti di atas dasar firman Tuhan. Saudara, ada orang untuk mempertahankan kebohongannya sampai bersumpah. Ada orang, saudaraku, karena takut ketahuan dia tidak jujur. Saudara, sementara manusia mungkin bisa kita bohongi, tetapi Tuhan melihat apa yang kita buat. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, saudara. Tuhan melihat apa yang saudara kerjakan di dalam hidupmu. Mari kita belajar untuk selalu berbicara dengan jujur. Waktu kita jujur apa adanya, karena Tuhan suka dengan orang seperti itu. Orang jujur adalah orang yang diberkati Tuhan. Orang jujur adalah orang yang mengalami kedahsyatan Tuhan. Kenapa? Perhatikan Yesaya pasal 33 ayat yang ke-16. Saudara,
Saya ajak kita melihat ayat ini. Apa yang kita akan dapatkan waktu kita menjadi orang-orang yang berkata dengan jujur. Lihat ayat 16. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Kalau kita jujur, saudaraku, kata firman Tuhan, kitalah orang yang akan tinggal di tempat yang aman. Bahkan di tempat-tempat yang tinggi. Wow, saudara, luar biasa. Sudah aman, tinggi lagi, saudara. Artinya, saudara, tidak ada yang bisa menjangkau, saudara. Tidak ada yang bisa menarik, saudara, ke bawah. Karena penjagaan Tuhan dan berkat Tuhan luar biasa. Tinggi juga bisa bicara tentang promosi. Waktu engkau tetap mengikut Tuhan dengan berkata jujur, maka Tuhan akan angkat engkau ke tempat-tempat yang tinggi. Saudara, kenapa? Karena Tuhan yang sanggup meninggikan dan Tuhan juga yang sanggup merendahkan seseorang. Tapi waktu kita mau belajar untuk hidup jujur, berkata jujur, maka berkat-berkat itu akan membuat engkau akan tinggal di tempat-tempat yang Tuhan sudah tetapkan, di mana tidak ada yang akan menjatuhkanmu, tidak ada yang akan menghancurkanmu. Kenapa? Karena Tuhan meletakkan di tempat yang paling tepat, tempat yang penuh keberkatan, tempat yang penuh kemenangan. Saudara, ketika kita akan tinggal menjadi orang-orang yang berkata jujur, saudara, kata firman Tuhan juga, Tuhan akan mensuplai kita dengan menyediakan roti. Lihat ayat ini dikatakan tadi, saudaraku. Dikatakan bentengnya ialah kubu daripada atas bukit dan roti disediakan. Rotinya disediakan. Waduh. Saudara, roti disuplai. Ada surga yang tidak pernah habis memberkati saudara. Tiap hari engkau diberkati. Tiap hari engkau mengalami kebaikannya. Tiap hari engkau mengalami perbuatan-perbuatan keajaiban, kedahsyatan Tuhan. Di tengah-tengah hari-hari banyak persoalan, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan suplai mujizatnya. Tuhan akan suplai pemeliharaannya. Tuhan adalah provide kita. Dia akan menyediakan yang terbaik. Disediakan roti buat setiap kita. Caranya adalah hiduplah di dalam kebenaran. Dan yang kedua, berkata-katalah jujur, saudara. Mulai hari ini, saudaraku, karena kalau kita tidak jujur, kata firman Tuhan, iblislah bapa pembohong dan dia akan menjadi bapa kita. Karena itu jangan pernah, saudara, di dalam iblislah ada kebohongan, tetapi di dalam Tuhan ada terang. Mari kita belajar sebagai anak-anak Tuhan. Hidup seperti Kristus adalah hidup yang mau berbicara dengan jujur. Kalau engkau salah, katakan salah. Kalau engkau tidak mengerti, katakan tidak mengerti. Kalau engkau berkata saya berdosa, katakan berdosa. Pengampunan, berkat tersedia buat kita. Hari ini menjadi hari yang luar biasa. Diberkati Tuhan, karena Tuhan membuat saudara menjadi pemenang. Amin.